Yang pertama ada teori interaksi simbolik, menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah dia tidak akan pernah berubah. Yang kedua ada teori informasi organisasi, pembahasan mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi sebagai menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Salah satu contohnya, seorang manajer menyampaikan rencana kepada stafnya. Yang ketiga ada teori deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus yang mengandung premis mayor, premis minor, dan konklusi. Teori ini diterapkan pada penelitian kuantitatif yang membuat hipotesis untuk diverifikasi di lapangan melalui penelitian. Salah satu contohnya, semua kucing memiliki bulu atau premis. Teguh adalah seekor kucing atau premis. Teguh memiliki bulu atau kesimpulan. Yang keempat ada teori konvergensi simbolik atau Ernest Bauman, yakni fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan yang sama. Contohnya, Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan, menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Yang kelima ada teori ekologi media, membahas tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, empresi, dan nilai emosi dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Salah satu contohnya, manusia di zaman sekarang lebih memilih belanja melalui media online karena lebih praktis. Yang keenam ada teori usage and gratification. Pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan. Contohnya, saya memilih Instagram untuk aktif di media sosial. Yang ketujuh ada teori agenda setting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Salah satu contohnya, Tirto, korban kekerasan seksual, harus selalu diutamakan. Yang kedelapan ada teori konstruktivisme, didefinisikan sebagai pembelajaran generatif untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Contohnya, ketika seorang gagal, dia belajar bahwa tidak semua hal bisa terjadi sesuai yang diinginkan. Yang kesembilan ada teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Salah satu contohnya, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang ke-10 ada teori jaringan. Teori jaringan adalah salah satu teori tentang struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Terciptalah hubungan yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Salah satu contohnya, meminta pertolongan teman yang bekerja di suatu perusahaan untuk membuat informasi terkait lowongan kerja. Yang ke-11 ada teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali pertunjukan dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Salah satu contohnya dengan lebih memilih terbujuk dengan pendapat kontrak dari lawan daripada tidak tahu harus menyangkal seperti apa lagi. Yang ke-12 ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Contohnya, saya jadi semangat untuk meraih impian setelah menonton acara motivasi di YouTube maupun televisi. Yang ke-13 ada teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat muncul dalam masyarakat, pendapat umum dalam masyarakat. Salah satu contohnya, kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minor beropini sebaliknya.
Yang ke-14 ada teori norma dan budaya. Pesan dari media massa mampu merubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Salah satu contohnya, muncul norma keberatan setelah selalu sering menyanyi budaya barat. Yang ke-15 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Salah satu contohnya, saya mempercayai bahwa pernikahan itu tidak indah ketika saya belum pernah mengalaminya. Yang ke-16 ada teori birokrasi. Model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Salah satu contohnya, ketika menjadi seorang pemimpin organisasi, saya menggunakan sistem birokrasi yang benar ketika berkomunikasi. Yang ke-17 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan rasional. Contohnya, saya menganalisis informasi yang dibicarakan teman saya. Yang ke-18 ada teori struktural fungsional. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi pemikiran biologis yang dianggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi di bertahan hidup. Contoh saya bagi tugas karyawan saya di media. Yang ke-19 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada kelompok anggota dari sistem sosial. Contohnya, saya menyampaikan inovasi melalui grup WhatsApp. Yang ke-20 ada teori sikap atau standpoint. Salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Contohnya, saya diminta untuk menyampaikan sudut pandang saya terhadap kondisi pandemi di dunia saat ini. Yang ke-21 ada connection masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat terus-menerus. Contohnya, saya berkomunikasi dengan orang lain yang tidak seperti biasanya saya lakukan ketika menemukan teman yang memiliki karakter yang berbeda dengan diri saya. Yang ke-22 ada law of effect. Karena adanya law of effect, timbul reaksi antara hubungan atau asosiasi antara tingkah laku reaksi yang menghasilkan suatu yang kemudian disebabkan dengan dampak atau hasil efek. Contohnya, saya mendapatkan hukuman ketika bicara saya tidak sopan kepada dosen. Yang ke-23 sistem behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan. Contohnya, saya harus rajin belajar SBMPTN karena ingin masuk ke dalam universitas negeri. Yang ke-24 teori operant conditioning. Penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam pembelajaran. Contohnya, seorang guru memberikan penghargaan, hadiah atau nilai tertinggi bertujuan agar anak menjadi lebih rajin. Yang ke-25 atau yang terakhir, teori kategori sosial. Teori ini beranggapan bahwa kategori sosial tersebut didasarkan kepada usia, seks, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, desa atau kota maupun agama. Contohnya adalah menyampaikan informasi atau pengelompokan suatu agar lebih mudah dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.